Di sini gue pengen ngebahas tentang 3 alasan kenapa lu masih miskin. Yang pertama, kalian tuh nggak ngerti soal uang ya. Jadi kalian tuh nggak ngerti tentang konsep uang. Pertama kalian harus figure out dulu, kalian belajar apa sih sebenarnya uang. Kenapa sih orang bisa mendapatkan uang? Karena sebenarnya konsepnya sederhana. Uang itu ya antara lu ambil dari orang atau uang diciptakan. Kalian mungkin harus belajar tentang gimana caranya bank itu bisa menggandakan uang dengan yang namanya fractional reserve system. Kita kan bukan bank ya, jadi kita nggak bisa mencetak uang. Kita bukan Federal Reserve, kita bukan Bank Indonesia, kita nggak bisa mencetak uang. Jadi kita sebagai individu yang kita bisa lakukan adalah kita mengambil uang. Balik ke konsep yang gue suka ajarin ke teman-teman gue, yaitu kita jadi orang lebih waspada terhadap sekitar. Maksudnya apa? Kalau gue pribadi, gue jalan ke mall. Kan gue bilang tadi, uang itu antara dibuat, yang kita nggak bisa buat, dan diambil. Antara uang kita diambil sama orang atau kita ngambil uang orang. Cuman gitu aja cara untuk kita bisa dapetin uang. Kalau misalnya contohnya kalian jalan di mall nih, kan kalian naik mobil, masuk parkir ya. Kalian udah perhatiin uang kalian diambil sama siapa? Pertama, sama tempat parkirnya, udah ngambil uang kalian. Kalian masuk ke mallnya, oh kira-kira lagi haus nih misalnya, sama pacar kalian, sama nyokap kalian, sama bokap kalian. Kita lihat ke coffee shop yang ada di mall. Biasa di mall-mall tuh ada kayak Starbucks, ada yang lain gitu kan. Nah kalian pikir kenapa kalian waktu itu masuk ke dalam Starbucks? Kan tempat kopi ada yang lain. Oh mungkin karena kopinya kita lebih ngerti, kopinya lebih terjamin. Kopinya lebih enak dibanding tempat lain, ya. Atau enggak mungkin lu ke tempat lain, lu nggak ke Starbucks. Kenapa? Karena di Starbucks antriannya rame, lu jadi ke tempat coffee shop yang lain. Oh, gue ke coffee shop yang lain, gue nggak peduli rasanya, tapi karena Starbucks rame. Nah, hal-hal itu yang lu perhatiin. Kalau misalnya lu lagi jalan contohnya di mall. Lu duduk nih, ya kan? Duduk di coffee shop sebelahnya Starbucks. Starbucks lu lihat. Gila, dia ada yang duduk situ ada 10 orang gitu. 10 orang rata-rata pembeliannya 60.000. Kira-kira nongkrongnya setengah jam. Ini jam bukanya mall berapa? Kira-kira ntar lebih ramai lagi nggak kalau malam? Kalau gue lihat misalnya di coffee shop yang gue tempatin, ini ada orangnya ada 4, ya kan? Kopinya mungkin sedikit lebih murah, tapi kenapa lebih nggak laku dibanding Starbucks? Apa yang dia lakuin benar yang ini tempat lakuin salah? Hal-hal seperti itu. Contohnya keluar kalian mau beli baju, ada H&M, ada Zara. Kenapa kalian datang akhirnya ke Zara? Oh mungkin tempatnya lebih estetik. Kalian lebih suka misalnya lihat putih-putih. Atau kenapa kalian jadi akhirnya ke H&M? Oh karena harganya mungkin kaosnya lebih murah dari Zara. Zara jual kaos bisa 200-300 ribu, H&M jual 100 ribu. Hal-hal itu yang kalian perhatikan. Dan di saat kalian benar-benar waspada terhadap sekitar kalian, bisnis sense kalian tuh akan ke-build sendiri. Jadi ini hal yang gue lakukan dari gue masih sangat amat kecil. Setiap kali uang gue diambil sama orang, gue perhatiin kenapa. Dan kira-kira kalau misalnya gue disuruh bikin misalnya toko baju, apa yang akan gue lakukan untuk ngalahin Zara? Misalnya gue lihat Zara tuh lebih laku tempat ceweknya. Apa yang harus gue lakukan untuk bisa compete sama Zara? Apakah gue jual baju yang lebih murah dengan kualitas yang lebih baik? Gue kasih pelayanan yang lebih ramah karena di Zara tuh kasirnya biasanya rese gitu. Apakah gue kasih kasir yang ramah-ramah? Contohnya hal-hal simpel kayak gitu. Jadi kalian perhatiin setiap kali kalian ngerasa uang kalian tuh diambil dari kalian. Selalu tanya kenapa. Cara paling gampang kita semua tahu ya di dunia ini, cara paling gampang untuk bikin uang adalah dengan kita bikin bisnis yang punya sistemnya supaya itu bisa kerja sendiri di saat kita bisa nggak bekerja. Nah tapi untuk bisa bikin bisnis yang besar ya kita harus bisa solve problem yang besar juga. Jadi makin besar masalah yang kita selesaikan, makin besar juga uang yang akan kita dapatkan dari bisnis kita. Karena uang adalah byproduct of value creation. Semakin besar value di masyarakat terhadap bisnis kita, semakin besar uang yang akan kita dapat. Nah tapi pertanyaannya gimana caranya bikin bisnis yang besar? Jawabannya adalah kalian coba berbagai macam hal. Ini gue suka analogin seperti saintis kimia gitu kan. Kalian coba campur-campur gitu. Oh tiba-tiba nggak bisa gitu. Campur-campur lagi nggak bisa. Oh bikin bisnis ini nggak bisa. Gue juga udah ngalamin banyak banget. Jualan sedotan gagal, bikin pomade gagal, bikin agency akhirnya tutup juga karena klien nggak bayar. Sampai akhirnya gue bangun ternak uang. Tapi itu prosesnya banyak. Gue kayak saintis kimia. Jadi coba ini gagal, coba itu gagal, coba ini gagal. Tapi coba terus. Ya kan? Kayak waktu ditemukan penicillin itu kan juga nggak sengaja sebenarnya. Akhirnya jadi antibiotik. Hal-hal seperti ini kalian harus coba terus ya, coba terus. Gue nggak pernah lihat orang yang udah dedikasiin hidupnya untuk satu craft ya ibaratnya dan gagal. Jadi orang itu banyak yang coba macam-macam, tapi begitu orang ini udah ketemu dan dia fokus di situ, gue jarang ketemu orang yang gagal gitu. Kalian misalnya jadi yang paling jago dalam jualan nasi goreng, mungkin orang bilang industrinya nggak menarik nasi goreng. Tapi kalau kalian benar-benar dedikasiin hidup kalian untuk jualan nasi goreng, bikin franchise dan lain-lain, gue yakin kalian pasti akan kaya. Contohnya jualan bakmi gitu kan. Oh bakmi kayaknya nggak bisa kaya, tapi ada yang bisa bikin bakmi GM. Kalau misalnya kalian lihat nih, kalau udah coba banyak dan udah ketemu satu yang menurut kalian tuh bagus, kalian fokus dan dedikasiin hidup kalian di sana. Karena gini, ada yang bilang, oh work-life balance, ya kan? Gue mau punya waktu sama keluarga, gue mau punya waktu. Orang yang dedikasiin single fokus hidupnya, itu nggak ada yang namanya work-life balance. Awal-awal gue bangun ternak uang, gue bangun mungkin jam 7 pagi, tidur jam 10 malam. Hal-hal kayak itu tuh kalian nggak bisa jadiin alasan, ya.
Gue setiap kali mikir gitu. Misalnya gue even jalan di mobil, gue cekin handphone, ya kan. Handphone gue nggak pernah mati karena gue tiap kali ada telepon gue harus bisa selalu angkat. Jadi single focus dedication di satu bidang yang kalian tekunin. Banyak yang tanya, terus gimana caranya mulai bisnis? Kan butuh modal. Apakah gue perlu bekerja dulu? Jawabannya enggak. Bisnis itu simple ya. Kayak gue waktu awal jualan pomade, gue tuh nggak punya uang ya sebenarnya. Gue tuh cuma punya uang 2 juta buat modal awal. Jadi 2 juta tuh waktu itu bisa bawa mungkin puluhannya, 22 atau 25 pomade, gue lupa. Tapi waktu itu gue jual sampai 50. Bingung kan kalian kenapa gue bisa jual sampai 50? Padahal modalnya gue nggak punya loh. Kenapa? Karena yang penting uang masuk dulu, ya kan. Kalau nanti gue perlu cari barangnya dari toko sebelah, ya gue cari dari toko sebelah. Kan gue ngimpornya dari Cina tuh. Tapi kan ada yang jual juga tuh produknya sama kayak gue. Kalau misalnya gue jual 22, gue ambil dari Cina, memang margin lebih tinggi. Tapi kalau gue jual 50 bahkan, ya gue ambil untung aja kecil dari toko sebelah, jualin ke kalian. Yang penting jualan dulu, yang lain-lainnya belakangan. Karena orang banyak terlalu fokus untuk oke, gue harus punya kantor, punya karyawan, punya website yang bagus. Cukup kok akun Instagram atau akun Instagram pribadi kalian aja coba kalian jualan. Yang penting uang masuk dulu. Nanti kalau uang udah masuk, ya ini kata-kata dari Mark Cuban, sales cures all. Kalau uang udah masuk, gampang kalian untuk figure out. Kayak contohnya, ternak uang gue waktu itu mulai jualan pakai apa? Kalian kira ada website yang nggak ada, pakai Google Form. Gue sama Raymond launching ini, perusahaan ini pakai Google Form. Dapat uang dulu baru kita bikin websitenya. Jadi itu yang gue lakukan di berbagai macam bisnis gue. Agency gue cari kliennya dulu. Dia tanya gini, bisa nggak kamu Facebook Ads? Oh, bisa pak. Google Ads bisa nggak? Bisa pak. Ngerti nggak? Enggak sebenarnya. Tapi gue cari di rumah. Begitu dapat duitnya gue cari. Oh gini caranya. Jadi kalian tuh harus resourceful jadi orang untuk ambil duitnya dulu. Jadi jangan fokus butuh modal gede ya. Modal tuh gampang dicari. Fokus bisa jualan dulu. Cari investor ntar juga gampang, cari capital itu paling gampang. Oke, tadi kan soal tentang uang ya. Jadi kita akan masuk ke poin yang kedua, kenapa kalian masih miskin. Yaitu kalian over consumption, ya baru punya uang dikit langsung belanja. Gue ngomong kayak gini dari pengalaman ya. Jadi gue juga awal pernah merintis, awal duitnya masih dikit gitu kan. Bahkan gue ngambil dari duit perusahaan untuk beli sepatu, kalian bayangin. Karena nggak ngerti accounting, gue kira oh ini omset ya kan, kurangin expense, ini uang gue. Wah itu sangat blunder gitu. Itu gue pakai untuk jajan sepatu, ya untuk beli botol lah, beli hal-hal nggak penting. Buat apa? Pertanyaannya kayak gitu ya. Itu cuma akan mengurangi investasi kita di masa depan. Dan ini kata-kata yang sangat berbahaya, yaitu nabung pangkal kaya. Enggak, nabung itu pangkal miskin. Uang kalian tabungin terus di bank, itu kalian akan miskin. Jadi kalian dapat uang, kalian tabung, bukan kalian tabung di bank, tapi kalian investasikan untuk kalian belikan aset. Asetnya bisa berupa apa? Bisa saham, bisa properti, ya bisa kripto, bisa aset-aset yang lainnya. Atau bahkan bisa di diri kalian sendiri untuk increase income kalian bisa lebih besar lagi. Dan terakhir yang ketiga adalah kalian nongkrong dengan orang yang salah. Maksudnya apa? Kalian pernah dengeran, ini semua orang tahu ya, kita adalah 5 teman terdekat kita. Dan ini adalah hal yang benar banget. Kalau 5 teman kalian perokok, kalian pasti akan jadi perokok. 5 teman kalian itu tukang mabok, kalian akan pasti mabok. Tapi kalau 5 teman kalian ini ngomongin bisnis, kalian akan jadi pebisnis. Maksudnya apa? Coba kita pakai analogi yang lain ya. Coba kalian ibaratnya nongkrong sama barista kopi. Ya kalian nongkrong terus aja sama mereka. 5 barista. Setiap hari kalian nongkrong. Tiap kali mereka pulang kerja dari coffee shop, kalian nongkrong sama mereka. Yang kalian akan pelajarin apa? Oh, kalian akan jadi ngerti gitu. Cara bikin kopi, ya kan? Oh, cappuccino tuh isinya ada apa aja? Ada kopi, ada espresso, ada susu gitu kan. Orang yang kalian ketemuin itu ngomongnya uang dan uang terus, kalian pasti ada banyak uang. Dan kalian tahu cara uang bekerja. Jadi 1, ya kalian belajar tentang uang. 2, kalian jangan over consumption. Yang ketiga, kalian nongkrong dengan orang-orang yang benar. Oh, tapi kan dia teman masa kecil gua. Kalau dia nggak bring value ke hidup lu, dia nggak bisa bikin lu jadi orang yang lebih baik, mending cari circle yang lain. Dan nggak ada salahnya untuk kita mau coba expand dan grow diri kita. Jadi itu penting banget. Jadi nongkrong dengan orang-orang yang tepat. Oke, jadi sebenarnya itu aja yang gue pengen ngomong. Semoga membantu ya teman-teman.